Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat cerdas. Salam jumpa sahabat. Berjumpa kembali dengan saya Reina Nevada di Suara Gresik, religius, cerdas, bermanfaat. Dalam program Biru Bincang Seru kali ini kami menyapa sahabat cerdas semuanya dalam talkshow Kiat Jitu Daftar JKN cepat dan mudah. Nah, ini tentunya nanti sahabat cerdas ya, mungkin bagi sahabat yang punya kendala dalam proses pendaftaran atau merasa pendaftaran JKN itu sulit sekali. Nah, hari ini kita akan kupas tuntas bagaimana sahabat cerdas bisa mendaftar JKN dengan cepat dan mudah. Dan tentunya sahabat cerdas di studio Suara Gresik sudah hadir narasumber yang kompeten di bidangnya, yakni Bapak David Sulaksmono selaku Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Gresik. Selamat pagi Pak David. Selamat pagi Mbak Rena. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin boleh Pak David disapa dulu sahabat cerdasnya Pak. Selamat pagi. Siapa? Ini panggilannya apa? Sahabat cerdas. Sahabat Oke, cerdas Pak. Gresik. Semoga sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Meskipun cuacanya di luar agak-agak mendung ya Pak ya. Iya. Tapi kita tetap harus semangat. Ya, betul sekali. Oke Pak. Mungkin ini merupakan talk show untuk menjawab ya Pak. Mungkin ada beberapa orang yang merasa ketika mendaftar ada kendala secara administrasi ataupun lain sebagainya. Nah, mungkin sebelum ke situ, mungkin kita kupas dulu Pak, sebenarnya peserta JKN itu apa sih Pak? Ya, peserta JKN itu adalah seluruh penduduk ya, penduduk dari Republik Indonesia itu yang sudah mendaftar sebagai peserta JKN, kemudian sudah membayar iuran JKN-nya. Jadi untuk program JKN ini kepesertaannya memang bersifat wajib ya, Mbak Rina. Seluruh penduduk Indonesia memang secara diamanahkan oleh undang-undang itu wajib ikut untuk kepesertaan program JKN ini, seperti itu. Oke Pak, berarti memang ini diwajibkan ya Pak ya? Iya. Kalau memang ada yang belum mendaftar, nah itu gimana Pak? Misalnya harus daftar, bisa ngeceknya itu ketika semua memang diwajibkan, berarti kan harus dicek semuanya harus terdaftar nih Pak. Iya, betul. Nah gimana Pak dari BPJS sendiri untuk mengetahui mana-mana aja orang yang belum terdaftar kemudian harus didaftarkan begitu Pak? Ya. Untuk pengecekan kepesertaan, sebenarnya kami membuka banyak kanal layanan informasi ya, Mbak Reina. Jadi warga atau masyarakat yang mungkin belum tahu ya gimana, apakah saya ini sudah terdaftar atau belum di program JKN. Peserta ini bisa mencari informasi, bisa lewat kanal layanan tatap muka atau layanan non tatap muka. Kalau untuk layanan tatap muka, warga atau masyarakat ini bisa datang ke kantor cabang kami, kemudian bisa datang ke puskesmas terdekat. Nanti tinggal menanyakan identitasnya, membawa identitas, ditanyakan NIK saya ini sudah terdaftar atau belum, seperti itu. Itu kalau untuk layanan tatap muka. Kami juga ada layanan BPJS keliling. Jadi secara rutin kami keliling ke desa-desa. Di situ kami juga menyediakan salah satunya layanan informasi. Kalau misalnya ada masyarakat yang datang pada saat kegiatan BPJS keliling, kemudian membawa identitas, menanyakan ke petugas kami, saya ini sudah terdaftar atau belum, nanti bisa kami cek, bantu cek. Kemudian untuk layanan non tatap muka, kami ada layanan Pandawa. Pandawa itu masyarakat bisa mencari informasi atau melakukan update data ya sebagai peserta JKN melalui WhatsApp. Jadi cukup dari rumah atau dari kantor, mereka cukup WA ke nomor 08118165 nanti di situ ada opsi layanan yang akan dipilih, apakah administrasi, informasi, atau pengaduan di situ. Kemudian kami juga ada care center. Silakan nanti masyarakat bisa telepon ke nomor 165. Nanti di situ ada petugas kami yang juga membantu untuk memberikan informasi.
Kemudian kami ada juga layanan melalui aplikasi mobile JKN. Ya, itu malah lebih enak lagi karena cukup install di handphone. Kemudian tinggal login, registrasi di situ semua sudah ada. Ya, seperti itu. Berarti mungkin untuk cara ngeceknya nih sahabat cerdas, mungkin bagi sahabat yang merasa belum tahu sebenarnya saya ini sudah terdaftar atau belum, mungkin bisa dibantu. Kalau misalnya memang tidak bisa melakukan pengecekan secara individu, maka bisa melalui puskesmas terdekat dan lain sebagainya. Karena nanti memang dari BPJS sendiri sudah dijelaskan kalau ada pelayanan yang tatap muka ya Pak ya. Jadi bisa ke puskesmas terdekat, nanti dimintain NIK, kemudian nanti dicek apakah sudah terdaftar atau belum. Nah kemudian Pak, katanya Pak David tadi kan sebenarnya kita kan diwajibkan semuanya nih Pak ya, masyarakat Indonesia menjadi peserta JKN. Lantas kenapa sih Pak kita harus maksudnya punya jaminan kesehatan dan kemudian harus mendaftar? Manfaatnya bagi kita semua itu apa sih Pak? Ya. Sebenarnya oleh undang-undang atau oleh negara diamanatkan untuk wajib untuk seluruh penduduk Indonesia, itu sebenarnya manfaatnya kembali ke diri kita sendiri ya Mbak Rena. Karena untuk proteksi diri kita sendiri. Sebagaimana kita ketahui, semakin lama biaya pelayanan kesehatan itu kan semakin mahal. Betul kan? Ya. Dan kita juga tidak tahu kapan kita akan sakit. Ya. Harapannya dengan kita mendaftar sebagai peserta JKN ini, kalau sewaktu-waktu kita membutuhkan, kita ya mungkin tidak kita harapkan, tapi sewaktu-waktu Allah kasih kita sakit. Ya, kita bisa mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan seperti itu dengan biaya yang lebih terjangkau. Artinya kita tidak harus mengeluarkan biaya yang besar untuk berobat kita, karena semua sudah masuk dalam penjaminan oleh JKN seperti itu. Oke, jadi ibaratnya daftar JKN itu nggak perlu nunggu sakit dulu ya Pak ya? Harapannya begitu. Iya, ya. Jadi sebelum sakit itu harus ada jaminannya. Betul, bahkan ya Pak ya. Biar kalau sewaktu-waktu kan roda perekonomian kadang di atas di bawah, kita nggak tahu ya Pak ya. Jadi alangkah baiknya sahabat cerdas jangan nunggu sakit, ayo sama-sama daftar menjadi peserta JKN. Ya. Nah kira-kira Pak, untuk peserta JKN sendiri ada segmen-segmennya nggak sih Pak? Atau semuanya sama Pak? Oh ya, sebenarnya kalau kalau secara status kepesertaan kita sama ya. Cuman untuk saat ini memang dibagi dalam beberapa kelompok untuk kepesertaan dari program JKN. Ada peserta yang iurannya setiap bulan itu dibantu oleh pemerintah, baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Untuk masyarakat yang iurannya dibantu oleh pemerintah pusat, mereka disebut sebagai penerima bantuan iuran. Kemudian untuk masyarakat yang iurannya dibantu oleh pemerintah daerah, mereka disebut penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Kalau istilahnya dari kami BPPU, BPPemda, pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Nah, untuk wilayah Kabupaten Gresik, kami alhamdulillah sudah bekerja sama dengan baik dengan pemerintah Kabupaten Gresik. Kabupaten Gresik sudah mengikutsertakan warganya dalam program JKN ini. Kita untuk saat ini istilahnya sudah UHC Mbak, istilahnya Universal Health Coverage, artinya 98% lebih warga Gresik ini sudah ikut serta dalam program JKN. Nah, itu tadi untuk yang iurannya dibayar oleh pemerintah. Kemudian selain itu ada peserta yang iurannya tidak dibantu. Ada pekerja penerima upah, kemudian ada peserta mandiri, begitu. Untuk
pekerja baik penyelenggara negara ataupun swasta, mereka otomatis akan didaftarkan oleh pemberi kerjanya. Nah, untuk warga atau masyarakat yang memiliki kemampuan sendiri ya, istilahnya mereka tidak bekerja ikut instansi atau badan usaha, tetapi mereka mungkin wira swasta, kemudian memiliki kemampuan bayar sendiri, mereka bisa mendaftar sebagai peserta mandiri. Kalau istilahnya di kami PPPU, pekerja bukan penerima upah, begitu. Kemudian ada apa lagi Pak? Udah itu aja Pak? Ya, untuk secara kelompok besar seperti itu. Oke. Berarti kemudian tadi kan Pak David sempat menjelaskan kalau kita misalnya mau ngecek apakah sudah terdaftar, tadi kan ada pelayanan yang tatap muka dan non ya Pak ya. Kemudian kalau misalnya mau mendaftar Pak, apakah tadi segmen-segmen itu semua itu sama prosesnya atau berbeda Pak untuk cara pendaftaran? Baik. Jadi untuk peserta yang iurannya dibantu oleh pemerintah tadi ya, baik oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, mereka bisa melakukan pendaftaran melalui instansi yang ditunjuk oleh pemerintah. Dalam hal ini, kalau untuk pemerintah pusat, masyarakat yang merasa dirinya memang tidak mampu, silakan mereka bisa melapor ke dinas sosial. Jadi untuk peserta penerima bantuan iuran PBI, mereka bisa melapor ke dinas sosial. Di situ mereka nanti akan dicatat dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS. Itu yang menjadi acuan pemerintah pusat dalam memberikan bantuan kepada warga yang kurang mampu. Baik itu program JKN maupun bansos lain. Sumber acuannya adalah DTKS. Nah, untuk warga yang di luar itu, yang mungkin belum tercover PBI, tetapi memang juga merasa kurang mampu, peserta bisa juga lewat dinas sosial untuk melakukan pendaftaran. Nah, khusus untuk yang di Kabupaten Gresik yang sudah UHC, artinya masyarakat yang mau mendaftar sebagai penerima bantuan yang dibiayai oleh pemerintah daerah, mereka bisa datang ke puskesmas untuk melakukan pendaftaran sebagai warga yang dibantu oleh pemerintah daerah dengan hak kelas 3 ya Mbak ya. Jadi PBI pusat kelas 3, kemudian yang dibantu pemerintah daerah juga kelas 3. Kalau dari saya sendiri mungkin izin untuk masyarakat yang memang mampu ya, kami sarankan tetap untuk bisa mendaftar secara mandiri. Karena bagaimanapun kita merasa mampu atau tidak mampu itu kan doa ya. Betul. Kalau kita merasa mampu, insya Allah kita dimampukan. Betul, amin. Kalau kita merasa tidak mampu, insya Allah juga tidak dimampukan. Seperti itu. Jadi janganlah kita mengambil hak orang-orang yang memang membutuhkan ya, yang memang mereka benar-benar tidak mampu, kemudian kita ambil haknya karena kita merasa ingin mendapatkan yang gratisan dari pemerintah ya, seperti itu. Tapi apakah kemudian di dinas sosial pun tidak ada verifikasi terkait mengecek apakah memang tidak mampu atau memang ini tuh benar-benar tidak mampu gitu Pak? Seharusnya dilakukan. Ada verifikasi dan validasi dari dinas sosial terhadap orang-orang atau masyarakat yang masuk di data DTKS tadi, Mbak Rena. Soalnya kan takutnya malah nanti nggak tepat sasaran kan. Betul, ya Pak, kalau asal approve gitu kan ya Pak ya.
Nah, sahabat cerdas ya, sekali lagi ayo di highlight sama-sama. Kalau misalnya memang sahabat merasa mampu, ayo sama-sama untuk mendaftarnya jalur mandiri ya. Karena nanti takutnya kalau memang mampu tapi mengambil hak orang lain, takutnya nikmat yang kita punya nanti dicabut sama Allah ya Pak ya. Kan ngeri ya Pak ya. Lebih baik kan kalau memang mampu ya dilakukan aja secara mandiri. Toh juga ada pilihan vaskesnya juga kan ya Pak ya. Sama memang. sebenarnya. Ngomong-ngomong soal vaskes pun ada sampai 3 ya Pak ya BPJS Pak ya? Vaskesnya. Sebenarnya gini, kalau untuk fasilitas kesehatan itu kita memang bekerja sama, ada beberapa macam fasilitas kesehatan ya, ada dokter praktek pribadi, kemudian ada klinik, ada puskesmas, kemudian sampai dengan rumah sakit seperti itu. Mungkin saya izin melanjutkan untuk yang tadi ya Pak. Boleh, ya, untuk yang Pak. Pendaftaran tadi. Jadi tadi kan untuk yang penerima bantuan iuran. Kalau untuk yang non PBI atau bukan penerima bantuan iuran, kalau untuk bekerja kan otomatis nanti didaftarkan oleh instansinya Pak instansi atau badan usahanya. Nah, untuk para pekerja mandiri yang tidak ikut instansi atau badan usaha, ini pendaftarannya sangat-sangat mudah. Masyarakat bisa lewat tadi aplikasi mobile JKN tadi, itu sudah ada menunya untuk daftar, jadi nggak harus ke kantor. Ya, kalau emang panjenengan sibuk ya di rumah, silakan daftar lewat aplikasi mobile JKN, atau juga bisa lewat Pandawa tadi via WA di nomor 08118 165 165. Kalau memang terpaksa harus datang ke kantor, ya monggo, kami tetap membuka layanan untuk pendaftaran di kantor cabang BPJS Kesehatan seperti itu. Iya, mungkin karena yang pakai aplikasi kayak mobile JKN atau Pandawa mungkin lebih ke milenial ya Pak, atau Gen Z, mungkin orang-orang yang usianya sudah lanjut, agak sepuh, mungkin kurang familiar ya Pak. Jadi mungkin tetap bisa di kantor BPJS ya Pak. Seperti itu ya. Kami tetap melayani proses pendaftaran di kantor cabang. Tapi kalau misalnya yang tatap muka begitu Pak, yang non digital seperti itu, selain ke kantor BPJS ada nggak Pak fasilitas lain, misalnya puskesmas atau apa gitu Pak? Itu tadi kalau untuk yang ke puskesmas untuk saat ini memang hanya untuk peserta yang didaftarkan oleh pemerintah Kabupaten Gresik. Kalau untuk yang lain, yang peserta mandiri, untuk saat ini kami melayani tadi itu lewat mobile JKN, Pandawa atau BPJS keliling. BPJS keliling nanti ya, kalau pas kita mungkin datang ke kantor desa atau ke puskesmas di wilayah tersebut, monggo nanti silakan bisa datang ke situ untuk lakukan pendaftaran, atau terakhir ya ke kantor cabang. Gitu. Untuk BPJS kelilingnya sendiri berarti jadwalnya dari BPJS pusatnya ya Pak. Kalau misalnya kita calling, misal Pak satu desa di sini mau daftar serempak BPJS gitu, bisa nggak Pak misalnya di telepon gitu Pak? Ya biasanya dari desa atau dari puskesmas itu menghubungi kami dulu untuk melakukan penjadwalan BPJS keliling. Nanti kami lihat jadwalnya dulu karena banyak juga desa atau puskesmas yang berminat ya untuk BPJS keliling ini, jadi nanti bisa kami jadwalkan kalau memang diperlukan kami ke sana. Nunggu giliran ya Pak ya. Betul. Antri nih guys ya. Antri. Terus kemudian Pak, ketika kita memang sudah terdaftar nih Pak menjadi peserta JKN, nah kira-kira gimana sih Pak cara kita itu sudah bisa menggunakan layanan kesehatan itu, mengaksesnya seperti apa Pak? Mungkin orang-orang belum familiar nih Pak. Oh ya. Jadi untuk pelayanan kesehatan sebagai peserta JKN, yang perlu dipastikan yang pertama, pastikan bahwa status kepesertaan kita itu aktif. Karena itu kuncinya Mbak Rena. Kalau kita pas dicek oleh petugas di Vaskes status kita nonaktif, ya otomatis kami dari BPJS Kesehatan tidak bisa menjamin seperti itu. Jadi yang pertama, pastikan status kepesertanya aktif. Kemudian untuk sakit atau berobat, pertama kali usahakan berkunjung ke Vaskes tingkat 1. Bisa ke dokter praktek perorangan, ke klinik, atau ke puskesmas seperti itu.
nanti akan dilakukan pemeriksaan oleh dokter, kemudian dicek sakitnya ini apakah memang bisa ditangani cukup di vaskes tersebut, atau memang butuh dirujuk, seperti itu. Butuh dirujuk. Dirujuk pun sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan itu dilakukan secara berjenjang. Jadi kita akan merujuk ke rumah sakit yang terdekat dulu yang secara kompetensi memang bisa menangani diagnosa penyakit tersebut. Kalau dari rumah sakit tersebut ternyata belum bisa menangani, rumah sakit tersebut bisa merujuk ke rumah sakit dengan tipe di atasnya. Seperti itu. Jadi rujukannya berjenjang. Tujuannya apa? Rujukan berjenjang ini adalah supaya rumah sakit itu bisa menangani penyakit atau suatu diagnosa penyakit itu sesuai dengan kompetensi rumah sakitnya. Harapannya rumah sakit dengan tipe A itu yang memang rumah sakit dengan kelas atau penyakit yang lebih severity level, kalau ini lebih kekronisan atau ini itu lebih tinggi, itu tidak dipenuhi dengan pasien yang sebenarnya pasien-pasien ini bisa dilayani di kelas seperti itu. Jadi lebih tepat sasaran seperti itu, Mbak Rina. Harapannya seperti itu. Harapannya seperti itu. Nah, sahabat cerdas mungkin sahabat cerdas yang merasa kok aku sakit tapi pelayanannya kesehatan kok ditaruh di puskesmas misal atau di klinik, kok langsung nggak ke rumah sakit. Nah tadi sahabat cerdas biar rumah sakit yang memang harus menangani penyakit-penyakit tertentu yang memang kelasnya sudah di atas seperti kronis dan lain sebagainya bisa tepat gitu tepat sasaran, nggak penuh. Kadang ngerasa ada yang darurat banget tapi ternyata dipenuhi sama orang-orang yang ternyata bisa ditangani di kelas bawahnya seperti itu. Nah kira-kira Pak, tadi kan Pak David sempat bilang yang paling penting itu harus aktif. Nah, berarti salah satu aktifnya itu kan harus membayar iuran gitu ya Pak. Betul. Nah dari BPJS sendiri platform apa aja sih Pak atau kanal apa aja yang bisa diakses masyarakat untuk membayar gitu kan? Setaunya masyarakat mungkin kan, apakah saya harus membayarnya hanya di bank aja atau mungkin ada tempat-tempat lain Pak? Mungkin ada yang belum tahu nih Pak. Untuk pembayaran iuran sebenarnya sangat-sangat mudah terutama untuk peserta mandiri, itu kanal pembayaran pembayaran iuran kita sangat-sangat banyak. Bisa lewat Indomaret, Alfamart, lewat ATM bisa, lewat mobile banking bisa. Kalau masyarakat atau peserta mandiri kan tadi orang-orang yang mampu kan biasanya. Pasti mereka punya handphone, di situ biasanya punya mobile banking. Dari situ bisa lewat mobile banking, kemudian lewat e-wallet gitu-gitu, lewat Tokped, Shopee, ada semua menunya di situ. Sangat-sangat mudah. Mudah sekali Pak Betul, Jadi nggak ada alasan untuk tidak membayar iuran tepat waktu Pak Harapannya seperti itu. Karena banyak sekali platformnya sahabat cerdas Kalau tadi misalnya mau mendaftar, kalau misalnya nggak sibuk banget kerja atau kuliah misal mau mendaftar BPJS nggak bisa ke kantornya, ada Pandawa, kemudian juga ada Mobile JKN juga sahabat, dan termasuk cara membayarnya juga cukup mudah. Di marketplace ada, kemudian di e-wallet ada, mobile banking, ATM, minimarket terdekat juga ada Pak Bisa lewat itu. Kemudian Pak Rena juga pengen tanya Pak, kalau di BPJS kan ada kelas-kelasan gitu Pak Nah kira-kira apa sih Pak membedakan antara satu kelas dan kelas lainnya itu Pak? Sebenarnya kalau untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu hanya membedakan tempat kita dirawat di rumah sakit. Untuk tindakan obat seharusnya sama Pak, Untuk kelas rawat yang memang dijamin oleh JKN kelas 1, 2, 3. Tapi kalau sudah naik ke VIP, tentu saja nanti perhitungannya agak berbeda Mbak Rina. Di situ untuk perawatan di rumah sakit, kami ada maklumat layanan di mana fasilitas kesehatan ini menjamin bahwa semua prosedur yang dilakukan kepada
peserta JKN itu memang sudah sesuai dengan ketentuan, kemudian tidak ada iur biaya di situ, tidak ada sharing untuk tindakan-tindakan atau prosedur yang sudah sesuai dengan ketentuan. Oke, kecuali kalau tadi ya misalnya naik kelas ke VIP, tentu nanti ada perhitungan sendiri seperti itu. Ya. Kalau misalnya nih Pak, saya ternyata waktu pertama kali daftar di kelas 1, tapi kemudian 2 bulan lagi saya tuh pengen naik langsung ke kelas 3. Nah, apakah gimana Pak caranya? Apakah sama seperti tadi Pak lewat Mobile JKN dan Pandawa bisa atau seperti apa Pak? Ya, sebenarnya kalau untuk pergantian atau perubahan kelas rawat itu juga bisa lewat Mobile JKN. Kalau untuk peserta mandiri ya Mbak. Ya. Kalau untuk yang peserta penerima bantuan iuran tadi kan hak kelasnya hanya di kelas 3. Kelas 3 nggih. Ya. Jadi itu tidak akan berubah selama mereka sebagai penerima bantuan iuran. Kecuali keluar ya Pak ya. Jadi mandiri dulu. Betul, ya, baru mereka boleh memilih. Kalau untuk sebagai peserta PBI mereka hanya kelas 3. Kalau untuk pekerja kalau swasta tergantung upah atau gaji yang diberikan atau yang diperoleh ya. Kalau gaji sampai dengan 4 juta itu hak kelas rawatnya kelas 2, di atas 4 juta hak kelas rawatnya di kelas 1. Oh, 1. Oh iya. Jadi urutannya yang 3, 2, 1. Semakin naik tuh berarti semakin ini ya. Pak ya, VIP gitu. Kalau untuk penyelenggara negara, PNS gitu, kita melihat golongan 1, 2 itu di kelas 2, kemudian kalau golongan 3, 4 itu di hak kelas 1. Kalau untuk peserta mandiri, silakan memilih sesuai dengan kemampuan bayarnya, seperti itu. Oke, sahabat cerdas ya. Mungkin ada yang penasaran, kelas 1, 2, 3 apa bedanya? Ternyata secara obat dan penanganannya sama. Cuma bedanya di tempat kesehatan mananya ya Pak ya mereka dirawat begitu Pak ya? Ya, kan ada ruangan-ruangan toh kalau di rumah sakit itu ya. Itu aja sih yang membedakan. Kalau mau makin misalnya bagus secara tempatnya, misal VIP ya, nyarinya kelas 1 ya Pak ya. Harusnya seperti itu Pak. Kalau VIP kan di atas kelas 1. Di atas. Oh, ada lagi bahkan Pak ya? Oke, ya Pak. Jadi yang membedakan biasanya jumlah jumlah bednya di situ. Ya, kan kalau kelas 3 gitu, betul. Kalau semakin tinggi kan semakin sedikit biasanya bednya seperti itu. Pak. Nah kira-kira Pak tadi Pak David juga sempat nyinggung kalau misalnya ada keluhan atau apa bisa menghubungi call center ya Pak ya. Betul. Nah kira-kira kalau misalnya Pak tiba-tiba saya di rumah sakit terus saya ada kendala, tapi misalnya lagi nggak bawa HP nih Pak, apakah ada petugas BPJS di rumah sakit kah yang bisa saya mintain bantuan terkait kendalanya gitu Pak? Jadi untuk pelayanan di rumah sakit kami ada tim Mbak Rena, namanya tim petugas BPJS 1. BPJS siap membantu. Oke, siap membantu. Ya, jadi tim ini terdiri dari 2 orang, 1 orang dari rumah sakit sendiri, 1 orang dari petugas BPJS Kesehatan. Tetapi karena memang untuk saat ini ketersediaan SDM di kami belum sebanding ya antara jumlah SDM di kami dengan jumlah rumah sakit. Untuk saat ini petugas BPJS 1 yang dari BPJS Kesehatan kami sifatnya mobile, belum onsite. Tetapi di masing-masing rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan kami menempatkan poster di situ, poster petugas BPJS 1. Di situ sudah ada fotonya, foto petugas, kemudian nama petugas, dia jabatannya sebagai apa di rumah sakit atau di BPJS Kesehatan, dan ada nomor kontak yang bisa dihubungi. Kalau memang pada saat itu peserta belum membawa handphone ya mungkin ya, silakan tanya-tanya ke perawatnya. Biasanya perawat nanti akan membantu koordinasi dengan petugas BPJS 1 yang dari rumah sakit Mbak Rena, seperti itu. Oke, sahabat cerdas ya. Tapi kalau misalnya pasien atau pendamping pasien bawa
handphone, silakan langsung telepon aja Pak ya, jadi nggak usah nyariin petugasnya yang mana begitu ya, Pak ya. Silakan langsung hubungi. Insya Allah pasti kita seperti tagline-nya satu, siap membantu ya Pak. Siap. Nah tentunya Pak sudah 30 menit Pak tadi ngobrol ya Pak ya. Nah tentunya sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari sahabat cerdas nih Pak ya terkait dengan tema kita hari ini. Jadi sahabat cerdas jangan kemana-mana ya, kita akan menjawab seluruh pertanyaan yang sudah kamu kirimkan. Tetap bersama kami hanya di Radio Suara Gresik. Baik sahabat cerdas, masih dalam program Biru Bincang Seru bersama Suara Gresik dan juga BPJS Kesehatan Kantor Cabang Gresik dengan tema Kiat Jitu Daftar JKN Cepat dan Mudah. Dan kali ini sudah ada pertanyaan-pertanyaan dari sahabat cerdas yang sudah masuk ke DM Instagram dan juga melalui TikTok kita ya. Yang pertama saya bantu bacakan Pak, ada dari Isyatun. Untuk pertama kali daftar, aktifnya kapan ya Pak? Monggo Pak. Baik, untuk peserta mandiri ya, mandiri dulu. Jadi kalau untuk peserta mandiri itu, kalau memang benar-benar sebelumnya belum pernah terdaftar sama sekali sebagai peserta JKN, benar-benar baru, untuk bisa muncul iuran pertama itu 14 hari setelah pendaftaran. Ya, jadi katakanlah tanggal 1 daftar, baru nanti di hari ke-15 atau ke-14 itu nanti baru muncul iuran. Setelah iurannya dibayar, baru nanti aktif. Kalau sudah statusnya aktif, silakan itu sudah bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan, seperti itu. Itu untuk peserta yang benar-benar baru ya, untuk peserta mandiri. Tapi untuk peserta yang mungkin sebelumnya sudah pernah terdaftar di segmen lain, entah itu PPI atau pekerja mungkin yang sudah tidak ditanggung oleh instansi atau badan usaha, kita ada dua opsi. Apakah mau menunggu 14 hari atau mau langsung aktif pada hari itu juga. Tetapi untuk yang langsung aktif itu nanti harus membayar seluruh iuran sejak dia nonaktif. Katakanlah nonaktif dari perusahaan sudah 3 bulan, kemudian mau daftar sebagai peserta mandiri bulan ini, maka peserta ini kalau ingin langsung aktif, dia harus membayar langsung 4 bulan, seperti itu, sesuai dengan kelas yang dipilih, begitu. Itu seperti itu untuk yang peserta mandiri. Untuk yang lain, untuk yang PPI itu tentu saja tergantung dari nanti surat keputusan dari Kementerian Sosial. Kemudian kalau untuk pekerja itu biasanya per tanggal 1 bulan berikutnya, pekerja swasta ya, per tanggal 1 bulan berikutnya itu nanti baru bisa aktif. Kemudian kalau untuk PNS atau TNI itu nanti sesuai dengan SK, sesuai dengan SK CPNS-nya, seperti itu. Oh ya, untuk peserta yang didaftarkan oleh Pemda Gresik, karena kita sudah UHC, jadi kalau misalnya mereka mendaftar lewat Dinkes, kemudian oleh Dinkes disetujui, di entry, hari itu juga bisa langsung aktif. Seperti itu, Mbak. Jadi seperti itu untuk proses keaktifan peserta JKN. Nah, baru kalau misalnya mandiri tadi untuk pertama kalinya memang nunggu 14 hari dulu, 14 hari, harus bayar iuran, kemudian baru bisa digunakan. Betul, ya, seperti itu. Kemudian kalau misalnya saya Pak, misal mandiri, tapi saya kepepet nih Pak, butuh hari ini misalnya ada keluarga yang sakit, tapi karena nggak bisa bayar secara penuh, misalnya langsung saat itu butuh banget langsung BPJS, bisa nggak Pak kalau misalnya harus darurat, kondisi darurat seperti itu langsung aktif tanpa menunggu 14 hari begitu Pak? Ya itu tadi, kalau untuk peserta yang benar-benar baru, yang sebelumnya identitasnya itu belum sama sekali tidak ada di data JKN, tetap harus menunggu 14 hari. Jadi itu tidak bisa kami percepat karena sudah sistem, dikunci di sistem. Tetapi untuk peserta yang sebelumnya dia pernah di segmen lain, kemudian pengen aktif hari itu juga bisa dengan ketentuan membayar iuran sejak dia nonaktif, gitu. Nah, makanya itu pentingnya daftar sebelum sakit. Betul, ya Pak ya? Betul ya, harapannya kan seperti itu. Harapannya seperti itu, jadi monggo kita sedia payung dulu sebelum hujan. Sebelum hujan, jangan nunggu sakit dulu. Itu tadi ada prosesnya 14 hari ternyata sahabat cerdas ya.
Kemudian karena, juga izin iya, Mbak, Pak. karena untuk saat ini pun kepesertaan JKN ini diperlukan di hampir seluruh layanan publik ya. Jadi untuk pembuatan SKCK, pembuatan SIM itu sekarang juga meminta kepesertaan aktif program JKN seperti itu. Mungkin itu juga jadi salah satu upaya pemerintah biar semuanya juga mendaftar ya Pak ya. Betul, sesuai dengan amanah undang-undang tadi. Iya. Betul, seperti itu. Selanjutnya Pak, ada pertanyaan lagi datang dari Christopher yang tanya, apa yang harus dilakukan jika ada kendala teknis saat mendaftar, seperti dokumen tidak lengkap atau terjadi error sistem, begitu Pak? Oh ya, kalau begini, kalau misalnya sebelumnya peserta itu melalui layanan non tatap muka, kemudian mengalami kendala, mungkin kalau untuk kekurangan berkas tentu saja itu harus dilengkapi ya, Mbak Rena. Untuk kekurangan berkas tentu saja itu harus dilengkapi. Kalau ada kendala sistem, ya karena itu memang kendala sistem, ya mau tidak mau ya nanti diulang lagi seperti itu. Atau kalau memang berkenan datang ke kantor BPJS Kesehatan, monggo silakan nanti bisa datang ke kantor kami. Kalau pas datang ke kantor kami ternyata juga lagi gangguan, biasanya kami terima berkasnya dulu, nanti kami akan hubungi kalau memang itu sudah terproses. Seperti itu. Seperti itu ya sahabat cerdas ya. Jadi kalau misalnya memang ada kendala terkait error sistem, ya mungkin bisa aja melalui, misal kalau memang daftar melalui mobile JKN tadi bisa di refresh dulu kali ya. Mungkin kadang ada kendala-kendala bug seperti itu ya Pak. Karena diulang lagi aja di prosesnya. Karena nggak bisa dibungkir, memang aplikasi-aplikasi apapun itu pasti ada bugnya. Seperti itu. Ya. Nah Pak, sudah tidak terasa ya Pak, sudah hampir 1 jam kita ngobrol bareng tadi, dan terima kasih banyak Pak David. Mungkin di akhir perjumpaan kita Pak David boleh menyampaikan pesannya untuk masyarakat Gresik yang lagi nonton Pak. Ya, monggo masyarakat Gresik yang mungkin belum terdaftar sebagai peserta JKN, monggo ayo kita daftar sebagai peserta JKN. Kita sedia payung sebelum hujan. Sebelum kita membutuhkan layanan kesehatan, mari kita bersiap-siap dengan mendaftar sebagai peserta JKN. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari program yang sudah disediakan oleh pemerintah ini, dan tentunya kami tetap membutuhkan masukan, saran dari peserta JKN, karena masukan dan saran dari seluruh peserta itu yang akan membuat program JKN ini berjalan dengan lebih baik. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak David sudah sharing bersama kita pada hari ini. Sama-sama Mbak Rena. Dan sahabat cerdas, itulah tadi talk show kita terkait kiat jitu daftar JKN cepat dan mudah. Semoga informasi yang dibagikan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa sahabat cerdas ya, ayo kita sama-sama investasi kesehatan, karena kesehatan itu adalah investasi terbaik. Dengan kita daftar JKN, dengan kita menjadi peserta JKN, kita turut serta mendukung sistem kesehatan di Indonesia yang jauh lebih baik dan juga inklusif. Dan saya Reina Nevada beserta seluruh staf Suara Gresik yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih banyak Pak David. Sama-sama, Mbak Rena. Atas waktunya.